Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Indah Prayuda. Untuk kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai, Bunda, yang terjadi di Indonesia. Dan pembunuh berantai ini itu adalah seorang wanita. Sama sekali saya tidak pernah menyangka bahwa ada pembunuh berantai seorang wanita yang terjadi di Indonesia. Oke, gak perlu berlama-lama, langsung saja mendengarkan cerita selengkapnya dan ikuti video aku sampai selesai ya Bunda. Yuk, cus kita cerita selengkapnya. Oke, kisah ini adalah kisah dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Astini Sumiasih yang lahir pada tahun 1955. Ibu Astini ini tinggal di Malang, Jawa Timur. Dari pihak saudara dan juga tetangga tidak pernah menyangka bahwa Ibu Astini ini tega menghilangkan nyawa 3 orang tetangganya sendiri, yang semua korbannya itu adalah seorang wanita. Memang Ibu Astini ini memiliki sifat temperamental, namun tidak ada yang menyangka bahwa sifat itu akan menyebabkan kematian sampai 3 orang sekaligus. Pembunuhan Ibu Astini ini terjadi atas dasar sakit hati karena Ibu Astini ini memiliki pinjaman atau hutang kepada Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu ini Bu Astini memiliki hutang 1.250.000 pada tahun 1992. Waktu itu Ibu Rahayu mencoba untuk meminta hutang Ibu Astini dan mendatangi rumahnya, namun Ibu Astini menolak atau tidak mau mengembalikan pinjaman itu kepada Ibu Rahayu. Dan seketika itu Ibu Rahayu pun mengeluarkan kata-kata kasar yang akhirnya menyinggung perasaan Ibu Astini. Dan akhirnya Ibu Astini naik pitam langsung menghabisi nyawa Ibu Rahayu. Dan ketika Ibu Rahayu sudah tidak bernyawa, Ibu Astini menyeret jasad Ibu Rahayu dan dibawa ke dapur. Dan di dapur itulah Ibu Astini memulai aksi bejatnya, yaitu memutilasi atau memotong-motong badan Ibu Puji Rahayu menjadi 10 bagian untuk menghilangkan jejak. Ya, dan hasil potongan atau mutilasi itu sebagian dibuang ke sampah dan sebagian dibuang lagi ke sungai. Itu terjadi pada tahun 1992 dan itu aman, tidak terendus oleh polisi. Dan di tahun berikutnya, di tahun 1993, kejadian itu pun kembali terulang dengan motif yang sama, yaitu Ibu Astini merasa tersinggung dengan kata-kata kasar oleh yang kedua korbannya, itu bernama Sri Astuti, Ibu Sri Astuti. Sama, yaitu Ibu Astini memiliki sangkutan piutang kepada Ibu Sri Astuti sebesar 250 dan 300.000. Jadi Ibu Astini ini pinjam 2 kali kepada Ibu Sri Astuti. Yang pertama 250.000 belum dikembalikan, namun Ibu Astini kembali meminjam uang kepada Ibu Sri Astuti 300.000. Jadi totalnya 550.000. Nah, waktu Ibu Sri Astuti berusaha untuk meminta uang pinjaman Ibu Astini tersebut, lagi-lagi Ibu Astini menolak dan tidak mau mengembalikan pinjaman kepada Ibu Sri Astuti tersebut.
Dan Ibu Sri Astuti pun kembali mengeluarkan kata-kata kasar yang akhirnya menyinggung perasaan Ibu Astini kembali. Dan akhirnya Ibu Astini pun mengulangi perbuatannya di tahun 1992, yaitu menghabisi nyawa Ibu Sri Astuti. Dan sama, setelah nyawa Ibu Sri Astuti telah tiada, akhirnya Ibu Astini kembali lagi mengulangi kejadian yang sama, yaitu memutilasi jasad Ibu Sri Astuti hingga menjadi 10 bagian dan kembali membuangnya ke tempat sampah sebagian, dan sebagiannya lagi dibuangnya ke sungai untuk menghilangkan jejak. Dan lagi-lagi aksi Ibu Astini ini masih juga belum terendus polisi, masih aman sampai akhirnya yang korban yang ketiga atas nama Ibu Puji Astuti di tahun 1996. Ini kejadian yang ketiga. Nah, yang ketiga inilah akhirnya kejadian ini terungkap bahwa Ibu Astini telah menghabisi 3 korban, 3 nyawa sekaligus. Asal mula terbongkarnya kasus pembunuhan berantai ini ketika ditemukannya sekantong plastik, ya, di dalamnya ada sepotong kepala wanita. Akhirnya warga Wonorejo, ya, itu ditemukan di Sungai Wonorejo. Warga sempat geger ditemukannya sesosok kepala di dalam kantong plastik hitam gitu. Akhirnya warga Wonorejo memberikan penemuan itu kepada pihak yang berwajib, kepada Pak Polisi, dan Pak Polisi pun langsung segera mengintegrasi dan mengidentifikasi siapakah sebenarnya sesosok kepala yang ada di kantong plastik tersebut. Dan Pak Polisi pun memberikannya ke pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk diidentifikasi dan diotopsi. Nah, setelah penemuan itu, Pak Polisi juga menemukan atau mengetahui ada laporan dari Malang bahwa Bapak atas nama Bapak Agus melaporkan kehilangan kakaknya yang bernama Ibu Puji Astuti. Ketika itu polisi meminta Pak Agus untuk ke Dr. Sutomo melihat apakah yang ditemukan ini di Sungai Wonorejo itu adalah kakaknya yang dilaporkan hilang Ibu Puji Astuti ataukah bukan. Dan akhirnya segera mungkin Bapak Agus menuju ke Dr. Sutomo dan melihat apakah benar itu adalah sesosok mayat atau sesosok mayat yang ditemukan di Wonorejo itu adalah benar-benar kakaknya. Akhirnya Pak Agus mengatakan bahwa iya, itu adalah kepala kakak saya, Ibu Puji Astuti. Dengan sigap Pak Polisi segera untuk menyelusuri apa yang sebenarnya terjadi pembunuhan, apakah ini siapakah yang membunuh Ibu Puji Astuti, dengan motif apa. Akhirnya polisi mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Akhirnya ada saksi kunci yang mengatakan yang pernah melihat bahwa terakhir kali Ibu Puji Astuti ini mendatangi rumah Ibu Astini Sumiasih, ya. Langsung Pak Polisi mendatangi rumah Ibu Astini untuk diinterogasi. Dan tak butuh waktu lama Pak Polisi akhirnya mengetahui, karena Ibu Astini mengaku bahwa yang melakukan pembunuhan atas nama Ibu Puji Astuti tersebut benar dirinya, yaitu Ibu Astini sendiri. Kemudian terungkaplah setelah beberapa tahun yang lalu, di tahun 1992 dan di tahun 1993, Ibu Astini juga melakukan pembunuhan dengan motif yang sama, yaitu karena masalah tersinggung, masalah hutang piutang. Dan akhirnya Ibu Astini pun divonis hukuman mati pada tanggal 20 Maret tahun 2005 di Surabaya.
Saya benar-benar terkejut, ternyata di Indonesia ini Bunda ada seorang ibu yang notabene itu ibu rumah tangga, namun tega dan rasa tidak memiliki rasa kemanusiaan Bunda, yang tega menghilangkan 3 orang nyawa sekaligus, yaitu korbannya adalah Ibu Rahayu, Sri Astuti, dan Puji Astuti. Dan motifnya itu karena tersinggung diminta pertanggungjawabkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang paling miris lagi yaitu yang ironis sekali, yang terakhir Ibu Astini itu meminjam uang kepada Ibu Puji Astuti itu hanya senilai 20.000 saja, tapi dengan nilai uang 20.000 itu mampu menghilangkan nyawa Ibu Puji Astuti di tahun 1996 tersebut. Oke Bunda, dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai makhluk sosial memang membutuhkan tetangga, membutuhkan saudara. Di saat Ibu Astini Sumiasih sedang kekurangan finansial, beliau meminta bantuan kepada tetangganya dan tetangganya pun bersedia membantunya. Namun apa? Justru Ibu Astini tidak membalasnya dengan baik, justru dibalasnya dengan menghilangkan nyawa. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus lebih berhati-hati dengan masalah hutang piutang. Karena apa? Ya, akibatnya bisa seperti ini. Jadi kita sebagai yang meminjam uang atau yang berhutang, kita seharusnya berusaha untuk segera melunasi hutang tersebut. Dan sebaliknya, bagi kita yang mungkin berniat untuk menolong dan membantu meminjami hutang kepada seseorang, kita juga harus lebih berhati-hati ketika kita menagih hutang tersebut biar tidak menyinggung perasaan orang. Begitu ya bundaku ya. Begitulah kisah kasus kriminal yang terjadi di Indonesia khususnya, dan ini pembunuh berantainya dilakukan oleh seorang wanita. Terima kasih bunda-bundaku, cukup sekian kisah kasus kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku ini agar aku semakin bersemangat untuk membagikan konten-konten yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi ke depannya, dengan kasus-kasus yang mungkin bunda belum pernah mendengar selanjutnya, atau mungkin lebih menyeramkan lagi, atau kisah mistis juga ada ya bundaku ya. Terima kasih bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.